Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sultan TV. Senang sekali saya Anggi Permata dapat menjumpai Anda kembali dalam bincang hari ini. Tentunya seperti biasa, bincang hari ini bisa disaksikan di fanpage kami di www.sultantv.co serta di YouTube kami di sultantv.co, dan jangan lupa untuk nge-follow Instagram kami di sultantv.co. Ya pemirsa, seperti biasa pada pagi hari ini saya akan menemani pemirsa di rumah untuk melakukan aktivitas-aktivitas pagi dan tentunya dapat informasi-informasi menarik pemirsa. Pada pagi hari ini kami akan membahas tentang perkiraan cuaca di Banten Oktober musim hujan. Nah, seperti biasa hari ini saya sudah ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa tentunya. Ada Bapak Tarjono SPDSI selaku Kasih Data dan Informasi BMKG Serang. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum. Bapak gimana nih kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik ya Pak. Tadi perjalanannya ke sini lancar? Lancar ya Pak ya? Sepi, tadi saya juga sepi ya Pak ya? Kayaknya lagi ada di rumah dulu, kan lagi PSBB nih Pak ya? Iya Bapak. Nah nih Bapak, sebelum membahas terkait PSBB, terkait BMKG itu sendiri, Bapak kabarnya baik? Alhamdulillah baik ya Pak. Aktivitasnya apa aja nih Pak? Iya, kami BMKG Serang pernah menerapkan WFH, itu cuma terakhir itu 24 Mei. Setelah itu kami tugas normal seperti biasa. Udah WFO ya Pak ya? Iya, betul. Udah WFO. Ada perubahan-perubahan aktivitas nggak sih Pak di masa pandemi sama sebelum pandemi? Ya, kita sih nggak ada perubahan, cuma mungkin kita lebih waspada aja kan. Lebih waspada ya? Ketemu rekan-rekan media, seperti itu, tamu-tamu yang dari luar, seperti itu aja sih. Kalau untuk pegawainya Pak, apakah di shift-shift gitu Pak biar nggak terlalu ramai di kantornya? Kalau kami kan BMKG ada dua kelompok lah ya, kelompok yang struktural dengan kelompok yang operasional seperti itu. Yang operasional itu ya memang dia ada shiftnya 24 jam karena nih ya seperti itu. Berarti ada shift-nya gitu Ada, ya Pak ya? Gitu. Terus Pak, sebelum kita bahas BMKG yang lebih menjurus gitu ya Pak, sebenarnya BMKG itu apa sih Pak? Bisa dikasih tahu informasinya Oke. ke pemirsa di rumah, siapa tahu ada yang belum tahu gitu Pak. Iya, BMKG sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009. Jadi di undang-undang itu mengamanatkan BMKG adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Jadi suatu badan yang ditunjuk oleh negara untuk melakukan pengamatan, melakukan analisa seperti itu, melakukan pengamatan analisa cuaca, klimatologi, dan geofisika. Seperti itu ya Pak ya. Terus tugasnya tuh apa sih Pak BMKG itu? Ya, tadi meteorologi itu kami mengamati cuaca, kemudian menganalisa, kemudian membuat perakiraan cuaca harian. Kalau meteorologi membuat perakiraan cuaca harian. Nah, meteorologi itu ada yang di lingkungan bandara yang kita sebut sebagai meteorologi penerbangan, kemudian ada juga yang di lingkungan pelabuhan yang disebut meteorologi maritim. Ada juga yang di lingkungan masyarakat ya, atau meteorologi publik. Kemudian yang klimatologinya secara tugas hampir sama dengan meteorologi, melakukan pengamatan, melakukan analisa. Cuma klimatologi ini lebih ke perakiraan musim. 3 bulan ke depan itu seperti apa sih? Seperti itu. Kalau yang tadi meteorologi itu lebih ke perakiraan cuaca harian. Seperti itu. Nah, ada satu lagi rekan-rekan kami yang di bidang geofisika. Mereka melakukan pengamatan, menganalisa kegempa bumian tektonik ya, seperti itu. Bukan itu aja sih sebenarnya kayak yang geofisika itu. Mereka juga menentukan awal bulan Hijriah seperti itu. Tiap bulan ini melakukan hilal, biasanya di Pantai Anyer seperti itu. Kemudian menghitung atau mendeteksi gempa bumi yang ada di mana aja di Indonesia seperti itu. Jadi nah, ketika terjadi gempa bumi gitu kan, yang boleh dibilang skalanya cukup besar, skala Richternya cukup besar, maka dan berpotensi tsunami, maka BMKG mempunyai kewajiban paling lama 5 menit harus sudah dipublish ke masyarakat, ya? seperti itu. Iya, seperti itu.
Baik Pak. Kalau tadi kan ada bagian untuk masyarakat ya Pak ya? Ya, Ya, itu tugasnya fungsinya seperti apa sih Pak? sama. Menganalisis di masyarakat atau gimana Pak? Jadi kami mengamati cuaca, kemudian menganalisanya, kemudian membuat perakiraan cuaca yang nanti akan dipublis ke masyarakat, maksudnya seperti itu. Nah, tadi rekan-rekan kami yang ada di bandara itu tugasnya mengamati, menganalisa, menginformasikan hanya untuk keselamatan dan kenyamanan penerbangan. Baik. Contohnya di Soekarno-Hatta ya, Iya. mereka cuma usernya yang di lingkungan bandara saja seperti itu. Kalau kami yang di publik misalkan seluruh masyarakat. Seperti itu Pak. Lalu Pak, yang kita ketahui bahwa BMKG mengurusi soal cuaca nih Pak. Iya, betul. Selain itu mengurusi soal apa nih Pak? Kan ada cuaca, gempa ya Iya. Pak ya juga. Itu Selain itu? tadi musim, Musim. penentuan musim. Jadi ada yang di BMKG itu ada namanya sekolah lapang iklim. Jadi itu mengedukasi masyarakat petani kapan sih datangnya musim penghujan, kapan sih datangnya musim kemarau. Jadi dengan mengetahui musim-musim tersebut, maka petani bisa menyesuaikan tuh kapan sih dia awal musim tanamnya seperti itu. Iya, Jadi baik. jangan sampai ketika sudah mau masuk musim kemarau bercocok tanam kan Iya, sia-sia kan nanti- gitu seperti itu. Iya, iya. Lalu Pak, media sosial yang paling cepat Pak diketahui oleh masyarakat misalnya ngasih tahu nih nanti akan terjadi ini di Oh, mana iya. tuh Pak biasanya? BMKG cukup update lah ya, cukup apa namanya, ada di Twitternya ada, di Facebooknya ada. Kami juga punya aplikasi yang bisa di-download secara gratis yaitu Info BMKG. Jadi di situ nanti kita tinggal setting kita berada di mana, misalnya kita ada di Provinsi Banten, tinggal masukkan Provinsi Banten, jadi nanti kita dapat peringatan dini khusus di Provinsi Banten. Seperti itu. Tapi kalau misalnya kita tidak setting lokasinya, maka kita akan dapat peringatan dini seluruh Indonesia tuh kan. Buat apa kita tahu perakiraan cuaca atau peringatan dini di Papua misalnya gitu kan, Iya. seperti itu. Jadi ada info BMKG Ada namanya. info. Iya. Berarti itu ada bidangnya sendiri ini bagian penginfoan untuk Ada iya. dibagi-bagi nggak sih Pak penginfoan untuk gempa ini atau penginfoan untuk cuaca gitu Pak dibagi-bagi Iya, bidang-bidangnya? di BMKG pusat ada yang namanya Pusat Meteorologi Publik. Jadi di sanalah yang menginformasikan ke masyarakat tuh tugasnya, yang di Twitter, yang di Facebook, yang tadi di Play Store tadi seperti itu. Jadi mereka punya tugas seperti itu. Pak kan biasanya nih Pak di zaman sekarang kan teknologi udah canggih Iya. nih Pak. Terus juga orang-orang yang iseng tuh pasti ada nih Pak ya kayak misalnya menyebarkan hoax gitu Pak. Itu ada. klarifikasinya gimana tuh Pak dari BMKG? Pasti kan ada ya Pak ya menyebarkan iya. hoax. Kalau masih ingat kejadian gempa tahun 2018 Januari 2018 gempa di Lebak itu kami BMKG Serang itu setiap pagi memberikan informasi tinggi gelombang yang kami share melalui email, melalui fax seperti itu ke stakeholder, baik itu ke SOP, ke Polda seperti itu. Nah, setelah kejadian gempa Lebak itu data tersebut di screenshot dan ditambahkan kalimat di bawahnya. Waspada nanti jam 23.30 akan Iya, terjadi gempa terjadi, susulan iya. seperti dengan tsunami tinggi sekian. Iya baik. Itu kan jadi heboh seperti itu. Padahal masyarakat perlu ketahui belum ada negara manapun, belum ada alat canggih manapun yang bisa memprediksi datangnya gempa bumi seperti itu. Jadi Baik. ketika nanti masyarakat dapat info nanti malam akan gempa, udah langsung di cut aja lah istilahnya, di Iya, hoax iya. nih seperti itu. Pak kan waktu SMP tuh Pak saya belajar tentang seismograf Pak. Seismograf. Iya itu cara kerjanya gimana sih Pak? Ya, jadi seismograf itu alat pengukur gempa bumi kan, Iya. seperti itu. Nah, jadi itu ada namanya sensor sensor seismografnya itu ditanam di bawah tanah. Jadi sebenarnya diletakkan di permukaan tanah pun bisa. Cuma nanti dari segi keamanannya kurang kan, makanya dia taruh di dalam bunker. Di dalam bunker untuk lebih amannya. Nah, jadi ketika ada getaran gempa bumi, sebenarnya sih getaran apa aja, dia mencatat. mencatat. Sebenarnya iya, saking sensitifnya seperti itu. Di kantor kami di Tak-Takan juga ada sensor-sensor gempa.
tetapi nanti rekan-rekan kami yang di geofisika yang menganalisanya seperti itu. Kalau yang untuk di bawah laut itu gimana Pak? Yang bisa ketahuan pergerakan lempeng bumi atau gimana itu? Oh iya, itu dari seismograf itu. Dimasukin di bawah laut gitu Pak ya? Enggak. Gimana tuh Pak? Gimana tuh bahasanya? Naruhnya susah gitu ya. Harus Jadi dibor dulu. tetap sensor-sensor gempanya tetap ada di daratan seperti itu. Itu taruh sensor di kantor kami di BMKG Serang saja, kami bisa mendeteksi gempa bumi yang ada di Papua seperti itu. Bisa sama aja. Hebat sekali. Iya, jadi seluruh sensor gempa itu ketika ada suatu energi ke gempa bumian, maka seluruh alat yang ada di Indonesia ini semua mencatat seperti itu. Cuma kami di BMKG sudah membagi wilayah-wilayah seperti regional-regional seperti itu. Ketika seperti regional 2 itu dari Palembang sampai Jawa Tengah seperti itu. Jadi nanti ketika dari Jawa Tengah Jogja sana udah regional yang lainnya. Jadi untuk menginfokan. betul, gitu, betul iya gitu. Jadi untuk efektivitas lah ya, efektivitas. Iya, benar, Bapak. Gitu. Lalu Bapak kan di bagian kasih data dan informasi di BMKG. Iya. Nah itu bagaimana sih Pak tugasnya apa saja? Gitu. Iya. Tugasnya ya ketika ada warning, ketika ada perakhiran cuaca harian, ketika ada hal-hal yang dirasa penting masyarakat ketahui, kami memberi informasi ke masyarakat secepat mungkin seperti itu. Jangan sampai sudah kejadian baru kami informasikan percuma kan gitu kan. Jadi kami makanya sebut warning atau peringatan dini. Jadi biasanya kalau untuk di peringatan dini itu peringatan dini cuaca biasanya 1 jam sebelumnya kita udah informasikan. Seperti kejadian kemarin di Sukabumi, BMKG udah intens tuh. Ada 5 kali peringatan dini seperti itu. Jadi tinggal masyarakatnya meresponnya seperti apa. Kalau misalkan waktu itu saya KKN nih Pak di daerah Anyer. Waktu itu kan lagi ada airnya surut Pak, malam-malam surut. Terus ada lonceng Pak yang bunyi kayak sirine gitu Pak. Nah itu sirine itu dari BMKG sendiri tuh Pak dibunyikannya. Kami gitu. BMKG di Provinsi Banten ada 3 sirine warning tsunami ya. Itu ada di Labuan, di Panimbang, sama di Pasauran seperti itu. Nah mekanismenya, jadi ketika terjadi suatu event kegempa bumian dengan skala 7 atau lebih skala Richternya, kemudian terjadi di lautan, dangkal itu kurang dari 60 km. Nah itu kan berpotensi tsunami. Nah BMKG menganalisa tadi yang saya bilang, kurang dari 5 menit bahkan sudah harus diinformasikan. Nah BMKG berkoordinasi dengan BBBD Provinsi. Nanti beliau yang ada di BBBD Provinsi yang menekan tombol sirinenya seperti itu. Nah kalau tidak ada informasi dari BMKG terus tiba-tiba sirine berbunyi, mungkin sirine yang lain mungkin iya, seperti mungkin itu. Ya Pak ya seperti itu ternyata. Baik banget ya pemirsa yang belum saya ketahui sih sebenarnya, dan pemirsa mungkin juga ada yang belum ketahui, sudah diketahui nih pemirsa. Nah kalau misalnya Bapak selaku bencana-bencana yang dapat diprediksi apa aja sih Pak? Ya, sesuai tugas kami tadi, sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 itu, jadi BMKG kan mengamati cuaca, iklim, dan kegempa bumian. Itulah tugas kami. Jadi terutama kami yang ada di meteorologi. Jadi kebencanaan yang berhubungan dengan hidrometeorologi seperti itu, yang biasanya dipicunya oleh hujan seperti itu. Jadi kami tadi memberi warning atau peringatan dini 1 jam sebelumnya, 1 jam ke depan akan terjadi hujan seperti kan. Masyarakat perlu waspada nih di daerah A, B, C, D seperti itu. Longsor, banjir ya Pak ya? Itu dampak dari hidrometeorologinya seperti itu. Jadi ketika sudah kami warning terjadi hujan lebat disertai petir di daerah A misalkan, maka masyarakat di sana harus waspada tuh seperti itu. Nah, dampak dari hujan lebatnya itu bisa banjir, bisa jalan licin seperti itu, kemudian bahkan banjir bandang seperti itu. Jadi setelah mendapat warning masyarakat harus aware lah ya seperti itu. Ininya Pak, apakah selalu akurat Pak yang dianalisis sama BMKG itu sendiri Pak? Alhamdulillah prediksi perakhiran cuacanya sudah hampir 85% tingkat akurasinya seperti itu. Jadi
Alhamdulillah lah seperti itu. Sudah akurat ya Pak Ya. ya. Belum pernah meleset berarti nih Pak ya? Ada lah, Oh tetap ada lah. meleset. Ya baik. Tapi kan tadi kan baru 85% Iya. gitu kan. Ya baik pemirsa, setelah ini kami akan membahas perkiraan cuaca di Banten, khususnya di Kota Serang. Tetap bersama kami di Bincang hari ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam bincang hari ini. Pemirsa, jangan lupa saya harus maksud kami jangan lupa untuk terus menyaksikan bincang hari ini setiap hari. Dan live streaming kami bisa disaksikan di fanpage di www.sultantv.co atau juga di YouTube kami di sultantv.co, dan jangan lupa untuk follow Instagram kami di @sultantv.co. Ya pemirsa, tadi kita di segmen sebelumnya kita sudah membahas terkait apa sih itu BMKG dan apa saja yang dilakukan BMKG selain gempa, menganalisis gempa dan hujan, seperti itu pemirsa. Nah, pada segmen ini kami akan membahas tentang perkiraan cuaca di Banten, khususnya di Kota Serang. Nah, nih Bapak, seperti yang kita rasakan ya, kemarin tuh ya Pak ya, kemarin tuh panas Pak paginya, terus siangnya udah mendung, mendung, tapi sorenya panas lagi, itu kenapa tuh Pak? Iya, tanggal 20 itu BMKG sudah memberi rilis seperti peringatan dini
untuk 3 hari ke depan itu memang cuaca tidak bersahabat seperti itu. Terutama salah satunya di Provinsi Banten. Hujan lebat disertai petir ada seperti itu. Nah, di tanggal 23 ini diprediksi kita dapat angin kencangnya seperti itu ya. Baik. Jadi memang BMKG sudah memprediksi. Jadi kebetulan untuk Provinsi Banten ini bulan Agustus sampai September ini sedang berada di puncak musim kemarau seperti itu. Tetapi juga sudah mengindikasikan masa transisi dari musim kemarau ke musim penghujan. Nah, ada ciri-ciri atau yang perlu diwaspadai oleh masyarakat ketika masa transisi ini adalah biasanya ditandai dengan cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim seperti itu ya. Yang perubahannya Jadi seperti cuaca ekstrim itu seperti apa, Pak? Temperatur misalkan. Ketika temperaturnya sudah melebihi 35 derajat Celcius, itu sudah dikatakan ekstrim. Kemudian ketika dalam kurun waktu 1 jam, debit curah hujannya itu lebih dari 20 mm, sudah dikatakan ekstrim juga. Kemudian anginnya. Ketika angin kecepatannya melebihi dari 25 knots atau 50 km per jam, itu juga dalam kategori ekstrim. Seperti itu, Pak. Jadi kan, nah tadi balik lagi, perlu diwaspadai oleh masyarakat ketika di masa transisi ini biasanya timbul cuaca ekstrim seperti tadi, adanya hujan lebat disertai petir, tapi biasanya durasinya tidak lama seperti itu. Kemudian ada angin puting beliung. Oh, ada, Pak. Angin puting beliung juga, itu juga salah satu ciri di masa transisi tuh, baik dari musim kemarau ke musim penghujan atau sebaliknya seperti itu. Nah, jadi ketika Mbak Anggi sedang di luar, ngelihat ada awan yang seperti bunga kol, seperti itu menjulang tinggi, itu disebut awan cumulonimbus atau awan CB. Jadi perlu diwaspadai, masyarakat jangan beraktivitas di bawahnya tuh, karena berpotensi angin puting beliung, berpotensi sambaran petir seperti itu. Angin puting beliung, bahkan yang sampai ekstrimnya itu sampai terjadi hujan es. Oh, yang hujan jadi es batu-batu kecil-kecil gitu gitu ya, Pak? Iya, ada gitu. suka di TV. Seneng Tapi kali saya ya? belum pernah ngerasain. Janganlah gitu kan. Pengen megang es juga. Jadi ya, bahkan sampai terjadi hujan es gitu. Jadi ekstrimnya seperti itu. Itu per wilayah beda-beda cuaca apa gimana, Pak? Iya, beda. Beda-beda. Misal kayak di Banten ini cuacanya lagi ekstrim, tapi kayak di Jawa Tengah belum ekstrim Belum. gitu, Jadi Pak. memang kapan sih datangnya musim hujan? Nggak usah bilang beda provinsi ya. Kita yang berada di Banten saja. Jadi BMKG itu membuat suatu zona musim. Nah, itu biasanya zona musim itu tiap-tiap daerah berbeda-beda tuh. Baik. Misalnya kita yang ada di Tangerang, terus Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon, itu berada di zona 58. Zona 58 itu zona musim 58 seperti itu. Nah, itu berbeda lagi dengan yang di Pandeglang seperti itu. Jadi sebenarnya sih satu zona itu atau zona itu tidak melekat, tidak sama dengan wilayah kabupaten atau kota ya seperti. Jadi kalau misalkan tadi zona 58 aja ada berapa wilayah tuh, Tangerang, kemudian Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Cilegon seperti itu zona 58. Nanti ada zona 55 seperti itu yang Pandeglang, kemudian ada zona 56 Lebak juga nanti ada beberapa segmen lagi tuh. Bahkan di Lebak bagian timur itu ada daerah yang disebut non zona musim. Di sana itu seperti Kota Bogor. Jadi susah tuh ditentukan kapan sih dia musim hujannya, kapan sih musim kemaraunya. Jadi ada aja hujan gitu loh, seperti benar, itu. Bapak. Kalau di Banten sendiri yang seperti Kota Bogor ada nggak sih, Pak? Tadi yang di Lebak bagian timur, Lebak bagian timur seperti itu. Nih, Pak, kalau misalnya tadi terkait angin puting beliung, daerah-daerah seperti apa sih, Pak, yang berpotensi adanya angin puting beliung ini? Angin puting beliung itu bisa terjadi di mana saja. Yang tadi saya bilang ketika kita beraktivitas di luaran, kemudian melihat awan seperti bunga kol menjulang tinggi, dari putih cerah, kemudian dia berubah jadi gelap, ya seperti abu-abu hitam seperti itu. Itu tandanya udah matang tuh, udah matang dia. Nah, itu berpotensi terjadi angin puting beliung. Seperti kemudian itu. terjadinya berpotensi terjadi hujan lebat disertai petir biasanya dan angin kencang. Jadi bisa di mana aja bisa. Tapi durasinya biasanya nggak lama sih. Nggak lama kalau angin puting beliung itu. Kirain Anggi sama pemirsa Lima mungkin berpikiran kalau angin puting beliung itu hadir saat
pas lagi di perbukitan gitu Pak, Oh, atau di enggak. ya di Bisa di tempat-tempat mana yang aja. di perumahan padat penduduk juga bisa ya Pak Iya. ya? Kan kita sering lihat di media, di TV itu kan sering yang ekstrim itu di Bogor ya. Kapan hari di Bogor hujan terus ada angin puting beliung memporak-porandakan seperti itu. Kalau di Banten itu yang sering saya dengar itu sekitaran Pandeglang. Sekitaran Pandeglang sering banget itu angin puting beliung. Cuma ya mungkin di Pandeglang itu mungkin daerah-daerah yang masih rumahnya agak berjauhan, jadi tidak terlalu banyak memakan korban lah ya. Iya baik. Eh, Sejauh ini ada nggak sih Pak angin puting beliung yang sangat besar gitu Pak di Indonesia gitu Pak? Angin puting beliung itu kan beda dengan tornado ya. Kalau tornado Iya. biasanya di awalnya dari lautan, kemudian masuk ke daratan. Seperti kalau angin puting beliung itu di daratan saja. Tadi paling cuma 5 sampai 10 menit lah durasinya, seperti itu. Kalau kecepatannya di atas 50 km per jam, kecepatan anginnya seperti itu. Tapi di Indonesia sendiri sepertinya belum ada ya Pak tornado. Jangan sampai Oh. ya Allah jauh-jauh. Amin gitu ya. Iya, jadi secara teoritis keilmuan, secara teoritis keilmuan ya, siklon tropis atau Iya. tornado lah atau apa itu tidak bisa tumbuh di daerah khatulistiwa, ekuator tidak. Iya. Secara teoritis keilmuan seperti itu. Ada beberapa kejadian di Indonesia pernah terjadi beberapa kali. Ada mungkin pernah masih ingat badai cempaka, badai dahlia di tahun Dahlia, 2018 saya itu ada pernah. tuh November Desember itu badai cempaka dahlia. Namanya cantik-cantik ya, tapi Iya, merusak gitu tapi kan seperti itu. menyeramkan, Pak, horor. Iya, sengaja Indonesia memang tidak, dan itu kayaknya kesepakatan dunia. Oh, Jadi seperti badai itu. itu tidak diberi nama yang menyeramkan karena dia udah sifatnya udah merusak Udah gitu kan. merusak. Jadi namanya cantik-cantik kan. Memang di Indonesia dipilih nama bunga, nama-nama bunga seperti itu. Yang terakhir itu kemarin di Indonesia itu ada siklon tropisnya bunga mangga. Seperti itu. Jadi Di daerah mana itu Pak bunga mangga? di selatan, di samudra Indonesia, di bagian selatannya seperti itu. Jadi biasanya tumbuh dari jadi Indonesia, BMKG sudah mengamati gitu kan cuaca di Indonesia, kemudian dilihat dari tekanan udaranya apa seperti itu. Nah, ketika tekanan udara semakin menurun di bawah 1000 milibar, itu sudah diwaspadai itu. Nah, ketika di bawah 1000 milibar sudah langsung dikasih nama. Oh, Ketika ada di wilayah Indonesia yang memberi nama. Tapi ketika ada di wilayah Australia yang memberi nama. Udah kesepakatan seperti itu. Jadi di lintang bujur Indonesia memberi nama. Nah, diamati terus dia bergerak kemana, kekuatannya berapa, dan itu bisa diprediksi, bisa dihitung. Beberapa kali siklon tropis yang terjadi di Indonesia itu dia memang tumbuh di wilayah Indonesia, tetapi hampir mendekati daratan ya, cuma berbalik arah seperti kayak yang cempaka dan dahlia itu kan di sekitaran Selat Sunda tuh. Itu badai Pak? Iya, di siklon laut tropis, gitu? iya di laut. Itu sudah mau mendekati daratan cuma berbalik arah, menjauh seperti itu. Menjauhnya saja udah bikin repot gitu Iya, kan, gimana udah sampai bikin ke daratannya panik gitu kan. pasti Pak. Iya, jadi kayak gitu. Terus Pak kalau misalnya Angin pernah nih Pak naik pesawat, terus suka ada geter gitu Oh, Pak. iya. Nah itu tuh dikasih tahu juga sama BMKG kepada pilotnya gitu Iya. Pak mungkin. Iya, tadi rekan-rekan kami yang ada di bandara sudah menginformasikan gitu kan. Jadi ada yang namanya weather en route. Weather en route itu jadi kita dari Soekarno-Hatta mau ke Surabaya misalkan. Itu kan melewati beberapa kota di bawahnya kan. Iya. Dari Cengkareng mungkin Solo. Iya. Semarang dulu, Semarang, Solo gitu kan, terus Malang, baru Surabaya. Nah, di atas kota-kota itu BMKG sudah memberi informasi akan terjadi apa, anginnya berapa, kecepatannya, awannya apa saja, namanya weather en route seperti itu. Nah, itu namanya turbulensi yang tadi. Jadi ada getaran ya, itu namanya turbulensi. Turbulensi ada yang bisa dikarang oleh awan, ada juga yang tidak ada awan tapi kok bergetar gitu ya. Iya. Ada namanya turbulensi yang tidak disebabkan oleh awan, ada juga seperti itu. Iya, soalnya saya ngerasa ya ampun ini kan di atas kok ada getaran kayak di jalan rusak gitu ceritanya. Jalan rusak gitu. Nih Pak, melihat kondisi cuaca seperti ini, setiap tahunnya itu seperti apa sih Pak? Kayak berubah-berubah nggak sih Pak setiap tahunnya? Kayak misalnya situasinya gitu. Iya, pastinya berubah. Setiap tahunnya Dinamis berubah, ya. Atmosfer itu kan dinamis seperti itu. Nah, tahun ini tuh
oleh BMKG, Kedeputian Klimatologi BMKG itu diindikasikan musim kemarau basah seperti itu. Jadi walaupun musim kemarau masih sering kita Ada dapetin hujan tuh kan, hujan. masih ada hujan seperti itu. Berbeda dengan musim kemarau yang tahun lalu. Musim kemarau tahun lalu boleh bilang kayaknya agak panjang seperti itu. Oh iya, untuk tadi yang untuk Kota Serang, Iya. Kota Serang, kemudian Tangerang, Kota Serang, Kabupaten Serang dan Cilegon, diprediksi untuk tahun ini memasuki awal musim penghujannya itu di dasaran kedua bulan Desember, seperti itu. Pemirsa, Bulan bulan Desember. Desember. Jadi agak maju. Kalau yang tahun lalu di dasaran ketiga bulan Desember, seperti udah akhir-akhir mau menjelang akhir tahun baru musim Musim penghujan. penghujan. Di Provinsi Banten yang lebih awal masuk musim penghujannya diprediksi adalah Kabupaten Lebak. Kabupaten Lebak itu akan memasuki musim penghujannya di dasarian kedua bulan Oktober ini. Lebak pun Lebak Tengah, tidak semua Lebak, Lebak bagian tengah. Pak kan di masa transisi gini ya Transisi. Pak ya, pasti kan ada aja nih Pak yang orang bilang, ih kaget cuaca gitu Kaget Pak. cuaca. Pasti ada nih yang Baru denger kaget-kaget nih. cuaca nih. Kaget cuaca, baru denger nih. Tiba-tiba demam gitu Pak. Oh, iya. Sedangkan kan sekarang lagi masa pandemi, kita Iya. harus meningkatkan imun tubuh tuh Pak Betul. ya. Itu gimana nih Pak, tips-tipsnya nih Pak? Iya, iya pastinya tadi ya karena tubuh kita kan juga apa ya tidak super lah ya Iya. menerima cuaca dari panas tiba-tiba hujan gitu kan, atau hujan tiba-tiba panas lagi gitu kan, pastilah gitu kan. Mungkin tipsnya kita banyak minum air putih kali ya, air mineral, air putih seperti itu biar fit seperti itu. Mungkin kalau dari dokter mungkin vitamin seperti itu kan. Olahraga ya Pak ya? Olahraga lah. Harus gitu olahraga. Kalau sekarang ini kondisi cuaca di Banten sedang di tahap apa nih Pak? Bulan September ini kan panas, hujan, atau gimana Pak masuk ke Iya, kategorinya? tadi seperti di awal dikatakan, kita di Provinsi Banten ini sedang puncaknya musim kemarau dari Agustus hingga September ini. Tapi sudah diindikasi kita sudah mulai di transisi memasuki musim penghujan. Karena di bulan Oktober sudah ada yang mulai masuk musim penghujan. Jadi transisi lah. Seperti itu Bapak. Lalu Pak, kenapa cuacanya tuh bisa kayak gitu Pak? Ya, berubah-berubah gitu ya. Iya. Iya, bumi kita kan berotasi tuh, rotasi. Nah, ada yang belahan bumi sebagian siang, belahan bumi sebagiannya malam, gelap. Dari perbedaan siang dan malam itu pasti perbedaan suhu kan, temperatur. Itu mempengaruhi tekanan udaranya. Jadi tekanan udara itu kan bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Dari pergerakan-pergerakan itu mempengaruhi itu. Jadi anginnya berpengaruh, kemudian sampai gelombang pun berpengaruh. Iya. Nah itu ketika udaranya bergerak, maka dia akan menarik awan, seperti itu. Terjadilah pembentukan awan-awan konvektif yang bisa menghasilkan hujan. Jadi seperti itu. Itu. Terus kayak nelayan-nelayan yang di pesisir gitu tuh Iya. Pak, itu kan dia harus bernelayan gitu Pak, Iya, ya, harus nyari beraktivitas ikan, lah ya, ya, nyari beraktivitas ikan ya. gitu ya Pak. Itu nggak bahaya Pak di masa transisi gini Pak? Kami selalu memberi warning tiap hari, ada warning peringatan dini gelombang seperti di selatan, di utara, dari utara dulu ya, kita dari utara Pantura, terutamanya penyeberangan Merak Bakahuni. Alhamdulillah memang relatif aman untuk penyeberangan Merak Bakahuni, kisaran 0,5 sampai 1 meter seperti itu. Kemudian yang di sebelah barat dan selatan Selat Sunda itu memang gelombangnya agak tinggi, 2,5 sampai 4 meter seperti itu. Jadi tugas BMKG memang memberi warning, memberi peringatan, memberi informasi. Selanjutnya masyarakat yang mensikapinya seperti apa. Kalau misalkan BMKG melarang nelayan untuk beraktivitas di laut, nanti nelayannya komplain. Kita perlu makan Pak, Iya, gitu kan, iya, susah benar, juga benar, kan Pak. gitu. Jadi tugas BMKG memberi warning seperti itu. Waktu itu saya pernah tuh Pak ke pantai, pas lagi mendung, terus Ya. anginnya tuh katanya tukang pantai, ini mah angin timur, ini mah angin ini. Oh, Ini ya. maksudnya gimana sih Pak? Biar Ya. ada antisipasi yang berada Angin di... timur itu kan biasanya terjadi di kala musim kemarau seperti itu. Jadi angin timur itu angin yang berembus dari daratan Australia tuh. Dia yang anginnya itu kering. Daratan Australia kan savana. Oh iya. Dia kering dan apa ya?
apa namanya tidak membawa uap air seperti itu. Jadi cukup kencang. Sedangkan yang angin baratan itu biasa angin yang bergerak dari wilayah Asia ke Indonesia, masuk ke Indonesia. Nah, itu membawa uap air yang menjadi musim hujan. Seperti Jadi itu. pasang gitu Pak mungkin ya. Yang Pasang apanya itu? pasang air lautnya. Ada pengaruhnya juga, ada pastinya ada pengaruhnya juga, bisa pengaruh. Tapi juga. bahaya nggak sih Pak buat orang-orang yang di pinggir-pinggir pantai itu kalau ada angin yang membawa Kalau mereka sih mungkin udah terbiasa lah ya. terbiasa ya. Seperti saudara-saudara kita yang ada di Putere, Sulawesi Selatan, ketika BMKG memberi warning ada gelombang tinggi di atas 4 meter sampai 6 meter gitu, justru nelayan di sana malah melaut. Ah, seperti Iya, itu, karena Pak. menurut mereka justru ikan-ikan tuna itu munculnya di ombak yang tinggi gitu ya. Kembalikan gitu kan, berarti kan Iya. kita takut ya gitu. Takut. Mereka justru melaut mereka. seperti itu Karena justru ya. ikannya ikan tuna yang besar-besar katanya. Jadi tugasnya BMKG sekali lagi cuma memberi warning, memberi informasi. Iya. Setelah Selanjutnya itu terserah Anda terserah gitu ya kan. Pak ya. Terus Pak di Kota Serang sendiri ini cuacanya kan lagi nggak bagus gitu ya Pak ya. Itu seperti apa sih Pak? Ya tadi seperti yang dikatakan kita sudah masa transisi peralihan musim nih. Jadi memang cuacanya seperti itu, panas, terus tiba-tiba hujan, terus panas lagi, memang seperti itu. Jadi cirinya di masa transisi itu hujannya tidak terlalu lama, tidak terlalu lama. Seperti itu. Tapi Kayak biasanya sekarang-sekarang. agak besar gitu, cuma sebentar sih seperti itu. Kayak sekarang-sekarang yang kita Ya. rasakan ini apa ya? Pernah nggak sih Pak di Banten ini mengalami cuaca ekstrim yang di Lebak tadi apa ya? Cuaca ekstrim. Cuaca gitu. ekstrim ada. Ada. Di Nggak usah setiap jauh-jauh lah, wilayah di Kota gitu. Serang pun ada. Oh, ada juga, Di Pak. kantor kami di Jalan Raya Taktakan itu pernah mencatat suhu udara di Kota Serang mencapai 36 derajat Celcius. Itu udah ekstrim seperti ekstrim, itu. itu Iya, kan udah ekstrim kan udah lebih dari 35 derajat Iya. seperti itu. Terus anginnya juga misalkan lebih dari 25 knots, berarti udah ekstrim seperti itu. Seperti itu. Atau pernah pagi-pagi merasa dingin banget gitu. Ah iya iya. Nah, itu ketika suhu udaranya di bawah 16 derajat, itu udah dikatakan ekstrim juga. Terus untuk menyikapi cuaca ekstrim seperti itu tuh Pak, baiknya gimana sih Pak? Ya, tadi ya, mungkin dengan cuaca ekstrim itu kan pasti akan memengaruhi kondisi tubuh kita ya. Seperti itu tadi mungkin dengan minum vitamin, kemudian mengkonsumsi buah-buahan kali ya, minum air putih yang banyak, mungkin seperti itu. Untuk imunitas tubuh kita mungkin seperti itu. Jadi terus jangan terlalu banyak beraktivitas di luar juga kali ya, seperti itu. Lalu Pak, iklim, cuaca, sama kualitas udara yang ideal itu yang seperti apa sih Pak? Bagaimana perhitungannya gitu Pak? Tapi Ya. jadi jawab dulu Pak, kita Siap. break dulu ya Pak. Tetap bersama kami di Bincang hari ini. Oke, sip. Pas nggak?
Ya pemirsa Sultan TV, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan saya ingatkan kembali untuk menonton siaran kami di fanpage kami di www.sultantv.co atau di YouTube kami juga bisa pemirsa di sultantv.co. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kami di @sultantv.co. Ya pemirsa, kita lanjutkan nih pemirsa yang sudah terjeda. Pasti pemirsa di rumah juga penasaran kan atau greget, ini kok dijeda sih gitu. Nah, langsung saja pertanyaan yang terjeda itu seperti apa sih Pak iklim atau cuaca atau kualitas udara yang ideal di saat sekarang ini? Ya, tadi kan ada yang istilahnya cuaca ekstrim seperti itu ya. Ya, yang idealnya yang tidak ekstrim lah, yang masih bersahabat dengan kita seperti itu. Artinya suhu pun tidak sampai 35 derajat Celcius seperti itu. Kemudian angin pun mungkin sepoi-sepoi aja gitu kan ya. Kalaupun hujan mungkin hujan ya yang membasahi bumi aja, bikin adem, bikin damai gitu. Jangan bikin panik banjir. Jangan bikin panik terus banjir Kota Serang, jangan seperti itulah. Paling yang idealnya seperti itu. Iklim pun boleh dibilang kalaupun iklim itu kan berkaitan dengan musim. Ya mungkin musim kemarau yang tidak terlalu ekstrim atau tidak terlalu panjang seperti itu. Kalaupun musim hujannya yang wajar-wajar saja, tidak sampai menimbulkan banjir di mana-mana, menimbulkan longsor di mana-mana seperti itu. Jadi, nah kalau kualitas udara untuk Kota Serang sih insya Allah masih relatif bagus lah ya, karena di Kota Serang sendiri saya lihat juga tidak terlalu banyak pabrikan seperti itu. Beda dengan tetangga kita di sebelah mana nih, sebelah barat ya, yang banyak pabrikan dari ujung ke ujung gitu kan, seperti itu sih kalau kualitas udara. Nah ini Bapak, banyak sekali nih Bapak pemirsa Sultan TV di rumah yang pengen bertanya nih Pak. Silakan. Baik, saya bacakan ya pemirsa pertanyaannya. Ini ada gini nih Pak, kira-kira sampai kapan sih Pak musim kemarau atau musim hujan? Apakah ada perhitungannya sendiri Pak? Ya, jadi BMKG itu melakukan pengamatan cuaca selama 24 jam. Baik. Nah, dari pengamatan itu dianalisa, dibuat perakiran cuaca harian. Untuk jangka panjangnya dibuat perakiran cuaca musim, kapan sih datangnya musim penghujan, kapan sih datangnya musim kemarau, seperti itu. Nah, untuk di Kota Serang dan Kabupaten Serang, seperti yang tadi saya bilang dibuat zona-zona musim. Zona 58 itu meliputi Tangerang, Kabupaten Tangerang, kemudian Kota Serang, Kabupaten Serang dan Cilegon. Itu berada di zona 58. Diprediksi oleh BMKG akan memasuki musim penghujannya pada dasarian kedua bulan Desember. Jadi satu dasarian itu kan 10 hari. Jadi 20 hari pertama lah akan memasuki musim penghujan. Tetapi tidak langsung deras tuh, tidak langsung besar. Kalaupun ada hujan, mungkin hujannya masih sifatnya normal. Seperti itu pemirsa Sultan TV di rumah. Nah lalu Pak, ada lagi nih Pak, apakah Kota Serang aman dari angin Pak? Angin-angin puting beliung mungkin ya pemirsa ya. Aman gak nih Pak? Ya, biar bisa antisipasi nih kita. Angin kan tadi bergerak dari yang tekanan udaranya tinggi ke tekanan udaranya rendah. Semakin tinggi, semakin selisihnya perbedaan itu makin tinggi, maka potensi angin kencangnya ada, seperti itu. Ya paling ya manusia kan tidak bisa merencanakan, cuma ya berdoa saja semoga Kota Serang kita ini aman, seperti itu kan. Pernah terdeteksi sih beberapa kali di Cipocok ya, sekitaran Cipocok itu terjadi angin puting beliung, pernah juga terjadi seperti Kira-kira itu. tahun berapa tuh Pak, ingat nggak Pak? 2019 lalu ternyata terjadi pemirsa. Seperti itu, ada angin di Cipocok. Seperti itu Pak. Kan memasuki musim hujan, berarti banyak angin-angin itu berpotensi nggak sih Pak, ada angin puting beliung Pak? Berpotensi bisa. Tadi salah satu cirinya di masa transisi peralihan musim ini, salah satunya bisa angin puting beliung. Seperti itu. November 2019 kalau nggak salah itu, kawasan KP3B, kawasan perkantoran gubernur itu kan pohonnya pada tumbang semua tuh. Karena angin itu Iya, Pak. hujan disertai angin kencang seperti itu. Untung nggak kena rumah warga tapi kan ya Pak ya? Enggak sih, enggak. Kan di kawasan kantor. Oh, di kawasan kantor. Kawasan KP3B seperti itu. Lalu nih Pak, ada lagi. Kabupaten dan Kota Serang sama nggak sih Pak situasi cuacanya? Ya, Sama ya, Pak? sama. Tadi di zona 58, Kota Serang, Kabupaten pemirsa. Serang.
Ya sejarahnya kan Kota Serang itu kan ya Kabupaten Serang itu kan, cuma Iya. begitu jadi kita jadi Provinsi Banten sendiri, sebagian menjadi Kota Serang, sama. Berarti sama ya, Iya, sama sifat pemirsa hujannya sama. sama, sifat musimnya sama. Nah Pak, kan kalau misalnya masa transisi, situasi cuaca itu pasti ada kata-kata pancaroba. Pancaroba. Iya, mungkin pemirsa di rumah ada yang nggak tahu nih pancaroba apa. Kira-kira bisa dijelaskan nih Pak, pancaroba itu apa? Pancaroba itu ya tadi peralihan musim lah. Jadi peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan atau sebaliknya dari musim penghujan ke musim kemarau. Nah, Seperti transisi itu. gitu Transisi, pemirsa. masa peralihan. Masa peralihan. Mungkin kalau di Indonesia mungkin mewakil balik kali ya, Iya. dari anak-anak ke dewasa gitu. Iya, iya, seperti Wakil itu, balik kali ya. pemirsa. Nah, di musim pancaroba ini harus menjaga kesehatan ya, ya Bapak Pastinya, ya. pastinya. Harus Apalagi kita menjaga sedang kesehatan. pandemi seperti ini ya, Iya. pastinya. Jadi double-double tuh. Mm-mm. Double-double menghadapi musim peralihan, Peralihan. musim penghujan, kemudian juga pandeminya ya seperti itu. Jangan ada yang kaget cuaca ya pemirsa ya, karena udah tahu nih kita lagi di masa transisi, harus jaga kesehatan. Jangan lupa makan, berjemur ya Pak ya. Jemur. Berjemur. Nah seperti lalu Pak nih ya, saya mendengar berita apakah benar Oktober seluruh wilayah Banten akan mengalami musim hujan? Besar atau seperti apa intensitasnya? Ya, tadi di segmen berapa sudah diinformasikan bahwa Provinsi Banten saat ini sedang di masa musim peralihan yang akan memasuki awal musim penghujan di bulan Oktober. Dasar yang kedua tepatnya Kabupaten Lebak. Kabupaten Lebak. Nah, yang kabupaten kota yang lainnya belum seperti itu. Akan menyusul berikutnya. Iya. Nah, tetapi Kabupaten Lebak pun tidak seluruhnya langsung musim penghujan. Dia lebih tepatnya di Lebak bagian tengah. Seperti itu Pak. Lalu Pak, apa yang harus dilakukan masyarakat nih Pak yang dipersiapkan jika mengalami musim hujan yang berkepanjangan? Ya, Indonesia mungkin bersyukur lah ya, cuma ada 2 musim Iya. hujan, musim kemarau, itu aja sih. Salah satu rahmat dari Allah lah ya, itu seperti itu. Jadi kalau musim hujan yang berkepanjangan ya kita memang sudah biasa sih sebenarnya kan. Ya mungkin ya tadi menjaga imunitas tubuh, dan biasanya saya selalu memberi masukan lah kepada Pemda ketika mau seperti ini nih, masa transisi seperti ini, kita masih ada waktu nih untuk membersihkan drainase seperti itu. Jadi jangan sampai ketika sudah masuk musim penghujan terjadi banjir di mana-mana tuh seperti itu. Sebenarnya curah hujannya tidak terlalu besar, cuma karena tidak bisa mengalir ke selokan, maka dia tergenang di jalan seperti itu. Yang saya perhatikan sih seperti itu di Kota Serang. Terus juga sungainya banyak sampah mungkin ya Pak ya, Betul, bisa ya. jadi banjir gitu. Lalu Pak, bagaimana nih Pak peran BMKG jika suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya seperti bencana alam? Ya, Kan, BMKG iya, BMKG kan tadi untuk mengingatkan. seperti dikatakan di awal tadi, kami mengamati cuaca, mengamati iklim, mengamati kegempaan seperti itu. Jadi kami mengamati, menganalisa, dan memberi informasi itu ke stakeholder, ke pemerintahan, ke masyarakat seperti itu ya. Nah, jadi peran BMKG itu lebih ke pencegahannya seperti itu. Nah, ketika sudah terjadi, ya maaf jangan sampai gitu ya, Jangan kalau orang-orang sampai. Serang mah amit-amit ya gitu ya. Amit-amit jauh-jauh. Jangan sampai gitu. Ketika sudah terjadi suatu musibah bencana, maka rekan-rekan BPBD lah yang menanganinya seperti itu. Jadi ada perannya masing-masing lah. Iya. Jangan sampai nanti BMKG dibilang tugasnya orang lain kok diambil gitu. Iya. Jadi BMKG lebih ke preventifnya ya, pencegahannya pencegahan. seperti itu, memberikan informasi Menghimbau, sebelum terjadi, iya. himbauan sebelum terjadi seperti itu. Seperti itu. Nah, Pak, informasi tentang cuaca, iklim, gempa bumi, bencana alam, dan lain-lain bisa didapatkan masyarakat caranya seperti apa Pak? Apa media sosial, atau telepon, atau misalnya telepon nih Pak gitu. Baik, ya tadi ada Twitter seperti itu kan, terus ada Facebook, Instagram juga, jadi nggak kudet-kudet banget sih BMKG sebenarnya, Baik. udah banyak medsosnya Udah seperti banyak. itu. Kemudian ada aplikasi Info BMKG, bisa di-download secara gratis, Info BMKG, download aja. Nanti situ ada masukan wilayahnya, kita di Banten, kita masukkan Banten, seperti itu. Nah, ketika mau mengonfirmasi sesuatu, mungkin rekan-rekan mahasiswa yang mau naik gunung, Iya, atau ada yang mau berlayar, silakan konfirmasi ke kantor kami atau BMKG terdekat,
karena di Kota Serang ada BMKG, di Jalan Raya Tak-Taka nomor 27 silahkan. 0254 200 185. Gampang kan ya, 200 185. Nih Pak, soal naik gunung, kan di masa transisi ini atau pancaroba, untuk naik gunung itu aman nggak sih Pak? Ya, di daerah mana dulu nih kan gitu ya, Oh, iya. seperti itu. Jadi saya sering ketemu rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan Mapala gitu kan. Saya sudah juga memberi saran ketika mau beraktivitas naik gunung, silakan datang mencari informasi ke BMKG. Jangan sampai sudah melakukan pendakian ternyata cuacanya tidak bersahabat, seperti itu baik. kan. Entah itu hujan, entah itu kabut, entah itu angin kencang, seperti itu. Nih Pak, karena waktu kita sudah tinggal sedikit lagi nih Pak, Nggak mungkin terasa ada, ya? iya nggak kerasa banget nih Pak, mungkin ada himbauan nih Pak untuk masyarakat seluruh yang ada di rumah nih Pak, boleh kesini. Iya, baik. Himbauannya dari BMKG tetap diwaspadai di masa transisi ini karena berpotensi terjadinya bencana hidrometeorologi ya, jadi bencana yang diakibatkan oleh curah hujan, angin puting beliung seperti itu, karena bisa berdampak ke tadi jalan licin, banjir, bahkan tanah longsor seperti itu. Jadi perlu diwaspadai itu. Kemudian update terus informasi kami, informasi dari BMKG tentang peringatan dini cuaca, peringatan dini gelombang tinggi, agar mengurangi kebencanaan ya, seperti itu. Baik, untuk sekarang kan lagi masa pandemi nih Pak, himbauan untuk menerapkan protokol kesehatan, boleh Bapak silakan. Ya, seperti himbauan dari pemerintah, 3M ya? Iya, 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, Memakai masker. kemudian memakai masker atau face shield ini ya. Face shield. Seperti itu Bapak. Nah Bapak, closing statement Pak atau kata-kata bijak untuk para pemirsa di rumah Pak, boleh Pak? Apa ya? Apa nih Pak kira-kira? Aduh. Tetap menjaga kesehatan, boleh Pak? Cintailah keluarga di rumah. Itulah. Ya baik. Harapannya ada nggak nih Pak, harapan? Harapannya, baiklah harapannya masyarakat agar melek informasi lah ya, melek informasi. Jadi tidak sia-sia nih BMKG melakukan pengamatan 24 jam seperti itu, terus melakukan analisa, memberi informasi. Tetapi kalau masyarakat tidak melek informasi, ya percuma kan gitu. Harapannya seperti itu. Baik, wah, luar biasa sekali pemirsa perbincangan kita hari ini, banyak banget ya kita dapat informasi-informasi menarik. Terima kasih Bapak udah hadir, udah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan kami di Bincang hari ini. Dan pemirsa terima kasih juga sudah melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik sekali. Ya baik pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih pemirsa telah menyaksikan berita Sultan, maksud kami Bincang hari ini. Akhir kata, saya Anggi Permata beserta kru yang bertugas dan Bapak pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kamu yang harus berkantor di tengah COVID-19, menghadapi new normal adalah keharusan. Video ini coba memandu kamu nih guys yang harus masuk ke kantor. Pertama, sebelum berangkat kerja, jangan lupa lindungi mata, mulut, hidung dengan kacamata dan masker. Setelah masuk transportasi umum, jangan lupa guys bersihkan tangan setelah menyentuh gagang pintu atau barang di fasilitas umum. Sesampai di kantor, pastikan kamu melakukan disinfeksi barang-barang termasuk pakaian. Kemudian jangan lupa cek suhu pakai termogun. Oh iya, pastikan
pastikan barang-barang dari orang lain bersih ya guys, seperti misalnya kartu ini. Nah, saat menekan tombol lift, tidak menggunakan jari, melainkan pakai siku. Saat sampai di ruangan atau meja kerja, bersihkan kembali barang-barang secara detail. Ingat guys, barang Anda jangan diletakkan di lantai. Oh ya, sebelum beraktivitas, biasakan mencuci tangan ke toilet. Saat di toilet, ingat bukanya pakai siku. Kemudian saat di wastafel, buka atau tutup keran dengan siku. Di meja kerja sering banget nih kita menerima telepon. Ingat ya, bersihkan gagang teleponnya. Begitu pula saat kamu menerima paket atau dokumen atau juga uang. Pastikan guys dalam kondisi bersih dan pakai hand sanitizer. Begitupun saat kamu sedang meeting. Jangan lupa jaga jarak aman minimal 1 meter. Lebih baik lagi 2 meter. Ya, lagi zaman new normal begini, lebih baik kamu bawa makanan sendiri. Dan pastikan pantry bersih. Pastikan juga tim cleaning service membersihkan secara berkala mulai dari barang-barang di dapur seperti microwave, handle kulkas, meja makan, botol-botol, pokoknya semua deh. Nah, giliran mau pulang, semprotkan disinfektan meja dan alat tulis dan semua peralatan yang sudah dipakai. Saat sampai di rumah, ingat ya guys, biasakan membuka dengan siku. Pastikan sepatu kita tetap bersih dan letakkan sepatu kita di rak tertutup. Lainnya, jangan langsung peluk keluarga di rumah. Cuci tangan dulu, mandi, dan bersihkan barang-barang yang dibawa saat kita kerja. Ribet banget sih ya guys, tapi kita mesti biasakan dengan new normal ini biar kita tetap bisa bekerja dan selamat.